Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 6 pagi ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan kompetensi dasar 3.3. Menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Sekarang kita akan membahas hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang halal dan sebaliknya, ada binatang haram. Jadi Allah menciptakan binatang di dunia ini dengan dua bentuk. Ada yang jenisnya halal, ada yang jenisnya haram. Yang jenisnya halal diperbolehkan untuk dimakan oleh manusia, yang jenisnya haram tidak boleh dimakan karena mempunyai dampak negatif. Jadi dalam mengkonsumsi binatang kita harus tahu mana itu binatang halal dan mana itu binatang haram. Semua sudah diatur dalam nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Ya, pada binatang yang halal terdapat macam protein hewani, berbagai macam ya, protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga ketika kita mengkonsumsi binatang yang halal, itu sama juga dengan kita menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Dengan protein-protein hewani yang terkandung dalam binatang halal, itu bisa menyehatkan pada badan. Selanjutnya, dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Kenapa demikian? Karena secara lahir kita sudah mengkonsumsi binatang halal, berarti kita menjaga diri kita. Seperti yang pada poin 2 tadi, terdapat banyak protein, ya, sehingga membuat badan kita menjadi sehat. Dalam segi batinnya, ketika kita selalu mengkonsumsi binatang yang halal, energi yang tercipta dalam tubuh kita adalah energi yang positif. Jadi kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kita akan selalu menjadi hamba Allah yang baik, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa raga. Sama dengan yang poin 2 tadi ya, karena mengandung banyak protein itu bisa menjadikan pertumbuhan jiwa dan raga kita sangat baik. Maksudnya kita tidak mudah sakit-sakitan, kita bisa menjaga tubuh kita dari segala macam penyakit. Karena dalam binatang yang halal banyak terkandung protein yang baik pada tubuh kita. Beda dengan binatang yang haram. Binatang yang haram yang kita konsumsi itu banyak mengandung penyakit. Karena keharamannya binatang itu memang karena Allah menjaga kita dari segala macam penyakit. Itu adalah bukti kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Allah melarang kita memakan binatang yang haram. Contohnya ya, kayak kemarin babi. Babi itu memang dilarang oleh Allah karena di dalamnya mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi lambung kita. Ya, seperti itu. Jadi Allah dalam mengharamkan sesuatu atau binatang yang diharamkan Allah kepada kita itu karena mengandung dampak negatif bagi tubuh kita. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang
hikmah mengkonsumsi binatang yang halal adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Mampukah mereka senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan memakan daging binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Yang F, selanjutnya manfaat binatang yang halal. Selain beberapa hikmah dari binatang halal yang kami berikan di atas, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari memakan makanan yang halal, seperti A. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Ya, di samping binatangnya halal, cara memperolehnya pun harus halal, sehingga ketika dimakan bisa menjadikan ketenangan. Beda dengan hasil mencuri dan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Akan membuat tubuh kita tidak tenang juga kan? Jiwa kita tidak tenang, ketakutan, dan lain-lain. Yang kedua, yang menjaga kesehatan jasmani, baik jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani kita akan terjaga, rohani kita juga akan terjaga. Maksudnya membawa dampak positif pada jasmani dan menimbulkan dampak positif pula bagi rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. Ketika kita selalu mengkonsumsi binatang yang halal, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan jelek dan sebagainya. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah. Ya, kita akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah karena apa yang kita makan adalah makanan yang halal. Yang kelima, memperoleh pribadi yang jujur dalam kehidupan dan sikap yang apa adanya. Dengan energi yang positif yang terkandung dalam rohani, dengan memakan binatang halal, pribadi kita akan menjadi pribadi yang jujur dan sikap yang apa adanya. Sikap kita akan menjadi sikap apa adanya, maksudnya tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang rendah hati, atau menjadi pribadi yang baik. Yang selanjutnya, yang keenam, mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan akhirat. Dengan memakan binatang halal, rezeki kita akan menjadi berkah untuk anak kita, untuk keluarga kita. Ya, jadi memakan makanan yang halal itu sangat bermanfaat baik untuk jiwa kita, jasmani rohani kita, dalam kehidupan kita, dan semuanya akan menjadi berkah insya Allah ya. Oke, baik anak-anak, hanya itu saja ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.